Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh bersyukur jikalau Tuhan boleh menolong kita, boleh menyertai setiap kita, sehingga kita juga boleh bersama-sama mendengar sebagian dari firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil di dalam Kolose 1 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, dia adalah seorang penginjil yang dikhususkan Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan di berbagai tempat yang ia layani. Sudah banyak orang-orang yang sudah ia ajarkan tentang firman. Ajaran tentang rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tapi yang saat itu juga Rasul Paulus menyatakan pada orang-orang kudusnya, yaitu menceritakan tentang Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan kepada jemaat di Kolose. Di sana ada banyak ajaran-ajaran palsu yang memalsukan ajaran Kristus. Namun Paulus tidak ingin kalau jemaat Kolose dibodohi dengan ajaran palsu itu, dengan mempengaruhi mereka untuk mengikuti ritual-ritual mereka, yaitu dengan menyembah berhala. Dengan tegas Rasul Paulus nantiasa menasihati bahwa itu bukanlah ajaran yang benar, melainkan ajaran sesat. Rasul Paulus mengatakan bahwa ajaran-ajaran itu tidak berpengaruh lagi bagi mereka. Kenapa? Karena jemaat Kolose telah menjadi pengikut Yesus yang telah mati bersama dengan Kristus. Oleh karena itulah pendamaian oleh darah Kristus telah mengalahkan kematian dan memungkinkan semua orang dibenarkan, Bapak Ibu. Dalam arti seperti ini, mereka telah diterima oleh Allah dan telah menerima janji-janji yang sama seperti yang telah diberikan kepada orang Yahudi. Dan ini sangat jelas dalam Alkitab tertulis, yaitu di dalam Efesus 3 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana tertulis tentang rahasia Allah, Bapak Ibu. Dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan anak-anak manusia, tetapi yang sekarang yang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil, dan itu adalah turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan juga peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Itulah yang tercatat dalam Alkitab, yaitu dalam Efesus 3 ayat 3 hingga ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Paulus yang adalah pemberita Injil itu mengalami banyak penderitaan, Bapak Ibu. Kita melihat di tengah-tengah perjalanan misi yang dimana Allah perintahkan Paulus untuk memerintahkan jemaat. Di tengah-tengah perjalanan misinya mengalami banyak penderitaan, masalah, dan bahkan dianiaya di sana. Tetapi karena tugas yang diberikan Allah, Paulus tidak sampai di situ menyerah. Namun ia tetap berjuang dan bahkan meneruskan misinya sebagai penginjil dengan memberitakan firman Tuhan dengan sepenuhnya kepada jemaat di Kolose. Yang dimana jemaat Kolose adalah tempat dimana Rasul Paulus dipercayakan Tuhan
untuk meneruskan Injil di sana. Bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah juga kita meneruskan Injil yang sudah kita terima? Ini bukan persoalan Paulus yang dipilih untuk memberitakan firman, tetapi bagi kita, maukah kita juga mengabarkan Injil itu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mari Bapak Ibu, ini juga bukan persoalan tahu Injil atau tidak tahu, namun marilah dengan penuh rasa syukur kita beritakan Injil Kristus, sehingga orang-orang di luar sana dapat percaya kepada Kristus. Dengan melalui kita yang sudah percaya, mereka juga dapat sepenuhnya percaya kepada Kristus. Dengan itulah Bapak Ibu, tugas kita sebagai anak-anak Allah sangat jelas atau menjadi sangat jelas. Kita dipanggil untuk tidak hanya menikmati berkat pengharapan yang kita terima, tetapi juga untuk aktif membagikan kebenaran ini kepada orang lain. Marilah kita bersama-sama mengambil peran kita dalam misi besar ini. Jangan berdiam diri saja atau merasa puas dengan keadaan kita saat ini. Karena setiap hari adalah kesempatan yang mulia untuk menunjukkan kasih Kristus melalui kata-kata dan tindakan kita. Beritakanlah Injilnya dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut, sama seperti Rasul Paulus. Dia tidak takut, tetapi dia semangat di sana. Ingatlah bahwa kita membawa kabar baik tentang kasih, pengampunan, dan kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Kristus kepada semua orang. Dalam lingkungan keluarga, di tempat kerja, di sekolah, dan di komunitas-komunitas kita, ada banyak orang di sana Bapak Ibu yang belum mendengar atau memahami pesan Injil. Dan itu adalah tugas kita, menjadi saluran kasih Tuhan, menyampaikan pesan ini dengan kelembutan dan hormat, dan juga ketegasan, dan juga kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, setialah menjadi saksinya, yang berarti hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai Kristus, integritas, kasih, pengampunan, dan pelayanan harus menjadi ciri khas dari kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian, bukan hanya kata-kata kita yang memberitakan Injil, tetapi juga tindakan kita yang menunjukkan kasih Kristus. Kesaksian hidup kita yang konsisten akan memberikan dampak yang besar dan mengundang orang lain untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau Tuhan hari ini kami boleh bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami dapat senantiasa hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin.